واحدة واثنتان وثلاث وأربع. Kenapa dikatakan menghina? Karena dia memerintahkan laki-laki untuk kawin dengan wanita 2, 3 atau 4. وأيضا يأمر الرجل أن يضرب امرأته ويهجرها في فراشها ويضربها. كيف؟ Demikian juga Islam memerintahkan dan menyuruh laki-laki untuk memukul wanita dan dia harus memaksakan tidur istri-istrinya. فالمرأة في الإسلام مثلها مثل أنا أستحي مثلها مثل بقرة أو مثل يعني ليست آدمية. Laisa insan. Saudara-saudara, bahwa Islam juga memperlakukan wanita, saya malu untuk menyebutkannya, ya seperti sapi atau semacam itu. لذلك في القرآن وفي الأحاديث. Demikian juga di dalam Al-Quran dan hadis. في الأحاديث يوجد حديث في صحيح البخاري وكثير من الأحاديث، ولكن يقول هذا الحديث في صحيح البخاري dalam Al-Quran maupun dalam hadis, apalagi dalam hadis Bukhari yang terkenal, berbunyi, يقول إذا دعا الرجل زوجته أو إذا دعا الرجل امرأته إلى لفراشه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Langsung saja saya akan mengomentari pernyataan pembohongan dari beberapa murtadin. Yang pertama, ada seorang murtadin yang mengatakan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu. Akan tetapi, kenapa kok di Al-Quran ada suatu ayat yang menerangkan bahwasanya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, Nabi Isa mampu membuat burung dari tanah. Hei kau para murtadin, jangan kau memotong-motong ayat suci Al-Quran, menistakan ayat Al-Quran. Seenak jidat kau main memotong ayat untuk membuat orang pusing, membuat orang tidak paham atas ajaran suatu agama. Mungkin seperti itu kau cara berubah, memotong, memanipulasi keterangan yang ada di kitab Injil. Saya selaku orang Islam dan kami muslimin meyakini bahwasanya Nabi Isa mampu membuat burung dari tanah atas izin Allah. Kemudian Nabi Isa juga mampu menyembuhkan orang yang terkena penyakit lepra dengan izin Allah. Nabi Isa juga mampu menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah. Dan Nabi Isa juga mampu menghidupkan orang yang mati atas izin Allah. Jadi kau jangan potong ayat, izin Allah jangan kau potong. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengizini, yang maha kuasa memberikan mukjizat atas kerasulan Nabi Isa. Nabi Isa diberikan mukjizat-mukjizat, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang, membuat burung dari tanah. Itu merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa atas kerasulan ataupun diutusnya Nabi Isa menjadi seorang Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya mukjizat-mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa sebagai bukti bahwasanya Nabi Isa diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Bunyi ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila Bani Israel
anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayr fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'idnillah wa ubarri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idnillah. Jadi di ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Nabi Isa kepada kaum Bani Israel. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah dan lain sebagainya, seperti yang saya jelaskan tadi. Juga saya akan menanggapi pernyataan yang berdua dari dua orang murtadin yang bernama Saifuddin dan satu orang murtadin Arab. Kedua murtadin tersebut mengatakan bahwasanya orang tua wajib memaksa seorang anak apabila berusia 7 tahun untuk melaksanakan sholat dan memukul seorang anak apabila sudah berumur 10 tahun. Terus di mana keadilan Islam? Katanya Islam berserah diri. Kenapa kok memaksa seorang anak untuk melaksanakan sholat, memukul seorang anak melaksanakan sholat? Mereka mengatakan seperti itu. Tanggapan saya atas kedua orang murtadin, hei kalian kedua orang murtadin, orang tua memukul kita, orang tua mendidik keras kita, bukan orang tua benci terhadap kita, marah terhadap kita, bukan seperti itu. Akan tetapi kedua orang tua mendidik kita untuk melaksanakan sholat dan memukul apabila berusia 10 tahun agar seorang anak bisa konsisten, bisa istiqomah menjadi seorang hamba Allah, beribadah kepada Allah, sholat 5 kali dalam sehari. Karena pada usia ini seorang anak akan mengingat dan terbiasa untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan waktu kecil sampai nanti dewasa akan menjadi kebiasaan. Nanti ketika sudah baligh, sudah tamyiz, maka seorang anak akan berpikir, oh alhamdulillah orang tua saya sewaktu kecil mendidik saya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena orang tua saya sayang terhadap saya. Jadi memukul tidak berarti benci, tidak berarti memaksa, akan tetapi mendidik bagaimana cara menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, saya akan menanggapi pernyataan kedua orang murtadin tadi yang mengatakan bahwasanya seorang perempuan dinistakan, dihinakan, dilecehkan karena mereka mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melecehkan kau dengan membolak-balikan fakta, mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengutip hadis yang berbunyi, idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabatawat bana alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Rasulullah bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, kemudian istrinya tidak mematuhi atau menolak ajakan tersebut, kemudian suaminya marah, maka malaikat akan melaknat istrinya, maksudnya istri dari laki-laki yang mengajak tadi, sampai masuk waktu subuh.
Hei kau para murtadin, jangan kau lecehkan hadis Rasulullah, apalagi kau menistakan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Kalian harus mengetahui bahwasanya hadis tersebut merujuk kepada seorang perempuan yang sehat jasmani rohani, sehat badannya, sehat rohaninya, sehat psikologinya. Kalau menolak ajakan suami maka dilaknat oleh para malaikat. Beda dengan seorang perempuan yang memiliki uzur, misalnya sakit, ada suatu hal sehingga tidak bisa berhubungan dengan suaminya, maka itu diperbolehkan. Tidak banyak, tidak sedikit ada seorang suami yang memaksa istrinya untuk melakukan hubungan, untuk melaksanakan sunnah Rasul, akan tetapi istrinya dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu, apabila istrinya menolak, ya tidak apa-apa, karena ada darurat, ada uzur, sehingga istrinya menolak ajakan suami. Kalau tidak ada uzur, baru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kau jangan melencengkan sabda-sabda Rasulullah, apalagi membolak-balikan fakta tentang kebenaran ayat suci Al-Quran, tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya kepada para murtadin, ingat para murtadin, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan kekristenan, mengajarkan Kristus, mengajarkan Roh Kudus, mengajarkan Tuhan Anak Bapa. Di dalam kitab Injil tidak ada kata-kata Kristen. Itu buatan Paulus. Semoga Allah melaknat kau, para murtadin, para Paulus. Ingat, hati kalian ditutup karena kalian membangkang, kalian mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, merubah seenak jidat kalian sendiri. Dasar kalian penista. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanggapi dari pernyataan pembohongan para murtadin. Mereka itulah otak budak Paulus. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang tersebut, dari sifat-sifat keji mereka, sifat sombong mereka, sehingga menolak kebenaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat kesombongan, sifat riya, sifat angkuh, merasa hidup abadi, padahal makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi. Semuanya akan kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa dan pembaharuan iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inna nas'aluka ya Allah nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika fa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna zalamna anfusana dzulman katsira waghfir lana dzunubana maghfiratan min indik fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma tsabbit qulubana ya ilahana, Allahumma tsabbit qulubana ya ilahana ala dinika wa ala ta'atika abadan abada, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Kalau ada sebagian yang tidak dimengerti, silahkan komen di kolom komentar. Hadanallahu wa iyyakum ila subilis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.